memperbedakan. Kalau secara tinjauan fisiologi, kita akan melihat ya. Yang pertama, bagaimana mata melihat bacaan Al-Quran yang Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Benar itu. Subhanallah. Membaca satu ayat saja memberikan 10 kebaikan. Subhanallah. Minta maaf sebelum saya lanjutkan, Bu. Saya kok tidak tahu sampai jam berapa ini. Kalau diteruskan bisa sampai asar nanti, Bu. Yeah. Kita agendakan sampai jam 8.30 dengan tanya jawab. Mengatakan ya, saya harus tolong kalau sudah hampir dekat diingatkan ya, Bu ya. Iya, masih cukup, Dokter. Alhamdulillah. Masih boleh dilanjutkan toh? Monggo. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi, mata memandang mushaf. Yang Bapak Ibu bisa bayangkan di zaman Rasulullah itu tidak seperti ini, apalagi di HP, gitu. Itu masih tersebar di tulang-tulang unta, di kulit, di dahan dan sebagainya. Subhanallah. Jadi betul-betul kita harus sambut ini, ya, anjuran Pak Suwarna ya, untuk mentadaburi Al-Quran, ya. Sekali lagi, mata memandang bisa dipastikan safe, aman. Ya. Belum aman. Ya. Nah, yang kedua, alamal insana malam ya'lam. Ini yang jadi guru yang sesungguhnya itu adalah bukan ustadznya, tetapi Allah sendiri yang mengajarkan ilmu pada manusia. Jadi ini penting Bapak Ibu, di otak kita ini ada yang dinamakan neuroception. Lagi-lagi ini istilah yang terbaru di dunia kedokteran. Jadi di otak kita ini ada scanner yang selama 24 jam menilai lingkungan kita ini aman, danger, atau life threatening. Sehingga Bapak Ibu, syarat kesehatan yang pertama dan utama adalah rasa aman. Jadi kalau Bapak Ibu pasien merasa tidak aman, berarti kita melakukan pembiaran supaya proses kesembuhan itu lambat atau bahkan tidak terjadi. Jadi kata kuncinya adalah rasa aman. Mengapa tadi diingatkan wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Kalau tidak ada rasa aman, danger, berarti yang aktif adalah saraf simpatis yang membukakan pintu selebar-lebarnya untuk hadirnya penyakit sehingga menjadi sakit. Ya, kalau ini berlanjut sampai life threatening, maka bisa bermunculah penyakit-penyakit kanker dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bicara sehat adalah bicara tentang rasa aman. Subhanallah. Ya. Sehingga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mau belajar itu syaratnya adalah tenang. Dan kita tuh dihadapkan kepada ilmu yang begitu luas dan mendalam. Apalagi kalau kita ingat surat Al-Kahfi ayat 109. Ya. Qul, katakan, ya, laukan al-bahr midad. Ya, jadi kalau kita menulis ayat-ayat Allah, itu samudra saja tidak cukup itu. Ditambah lagi. Tidak cukup. Subhanallah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sudah sudah lanyah membaca Al-Kahfi ya. Tapi ada poin-poin tertentu yang harus kita pahami, apalagi kita kan insan pembelajar ya. Jadi ilmu Allah itu begitu luasnya. Sehingga semakin orang berilmu, semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin rajin berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, jadi poin pertama, neuroception kita sudah mengatakan lingkungan aman. Apalagi didukung tadi surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Rabb itu artinya menciptakan,
juga mengajarkan ilmu, membimbing, mendidik, memberi petunjuk, memacu supaya kita terus maju. Subhanallah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Jangan takut. Alla tahzanu. Jangan sedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Minta maaf Mbak Fitri, waktu saya kecil tuh memang obsesinya pulang sekolah tuh membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah 1 bulan bisa khatam 5 kali. Ya. Tapi saya sempat ditegur ayah saya, minta maaf. Ya di samping ngaji juga mempelajari ayat-ayat qauliyah, ya, sehingga di samping kami belajar ilmu kedokteran Al-Quran, ya, juara MTQ tingkat SD, kabupaten, SMP, terus sampai SMA, juara provinsi, subhanallah. Karena dulu Dr. Fitri saya cita-citanya ingin juara nasional sehingga bisa pergi haji, subhanallah. Alhamdulillah. Ternyata gagal, hanya tingkat provinsi saja itu. Ternyata nunggu jadi dokter Dr. Fitri, ya, alhamdulillah. Ternyata cita-citanya betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi sekali lagi, poin pertama adalah neuroception. Ini ilmu baru ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibuka di Google itu. Neuroception. Jadi di otak kita ini ada scanner yang memantau aman atau tidak. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita sudah mulai wajahnya berseri-seri karena dia dapat kadang Al-Quran didekap, diciumi, ditaruh di atas kepala. Itu kan menunjukkan suatu kondisi jiwa yang luar biasa positif. Dan dibaca menggerakkan rahang, itu saraf kelima. Saraf trigeminus yang menjadikan hati tenang. Yang menjadikan vagus aktif. Padahal vagus tadi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan. Nah, ini perhimpunan profesional itu harus betul-betul ini istilahnya apa ya, nguri-uri vagus ini, ya. Jangan sampai bicara sehat tidak pernah kenal vagus, ya. Maka tidak kenal maka tak sayang. Jadi trigeminus. Jadi membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tolong jangan yang mujawad ya, yang keras-keras seperti Adus Basis Somad itu ya, itu bahaya sekali. Itu bisa mematikan mengaktifkan saraf yang mematikan jantung, ya, sehingga kita sering mendengar banyak qori yang meninggal ketika tarik nada tinggi. Ya, jadi menjadi catatan perhimpunan profesional kesehatan ini. Ya, jadi membaca Al-Quran yang bagus ya tadi itu seperti tartil, ya, murotal gitu. Jadi rahang ini menjadikan hati menjadi tenang. Mengapa Bapak Ibu kalau perhatikan kerbau itu adalah makhluk yang sangat tenang. Ya, kenapa? Rahangnya gerak terus itu. Ya, saya punya Pak D itu ya Hafiz, ya, alhamdulillah kami keluarga Hafiz, ya. Jadi Pak D itu kalau ketemu tamu itu ya ini tidak pernah berhenti sambil mengulang-ulang hafalan itu. Beliau takut kalau sampai hafalannya hilang. Ya, gerak. Jadi rahang ini penting sekali. Ya, mengapa atlet-atlet sepak bola kalau di tengah lapangan itu selalu membawa permen karet, tetapi ini tidak pernah diekspos oleh wartawan karena mereka belum ikut kajian di Kulon Progo ini, ya. Subhanallah. Jadi perhatikan, kerbau itu di depannya ada sepeda motor lalu lalang, diam saja, cuma itu aja. Itu karena apa? Rahang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar, ya, kho'ain, ghoin, ya, fa, qaf, kaf, itu memberikan efek yang bagus bagi kesehatan. Ya. Yang kedua adalah pita suara tadi. Jadi membaca Al-Quran itu kan dibunyikan. Mengapa kata zikir tidak cukup hanya mengingat, to memorize, tetapi juga to mention. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, zikir kita ini juga memberikan efek ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sementara Al-Quran itu sendiri juga adzikr.
Subhanallah. Jadi tidak ada orang yang sakit itu tenang hati. Ya, maka supaya sembuh harus ditenangkan. Nah, yang susah yang terjadi adalah pasiennya gelisah, yang ngopeni juga lebih gelisah lagi. Nah, ini yang susah ini. Ya. Jadi harusnya ibda binafsih. Kalau kita mau menolong, orang, maka kita harus menenangkan diri supaya ada co-regulation. Fagus ketemu fagus, sehingga proses penyembuhan berjalan. Yang selama ini kan non-sewu, ini dihandle BPJS enggak ya? Itu sudah gelisah dulu ya, kapan sembuhnya? Ya enggak. Jadi sekali lagi, subhanallah, minta maaf ya, di dunia kesehatan ini bisa enggak sih kita ini mengedepankan rasa sayang dibandingkan urusan-urusan. Ya minta maaf ya, kita tidak bisa mengabaikan keuangan. Tetapi keuangan yang tidak diletakkan pada posisi yang baiknya, itu nanti akan menghambat kesembuhan. Ya, jadi sekali lagi, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi nafas ini penting sekali. Kenapa minta maaf, waktu dulu saya ikut MTQ, waktu itu masih ya ikut kejuaraan lanjutan. Saya sempat diingatkan ayah saya, ya, awas perhatikan nafas, jangan mencuri nafas. Saya kaget juga ya, karena kalau qiraah itu biasanya orang lebih mengutamakan lagu daripada pernapasan. Padahal bacaan Al-Quran itu sudah tertentu, ya. Kapan kita berhenti, kapan kita lanjut. Kalau terus tidak boleh berhenti, bisa diulang lagi dari awal. Subhanallah. Dan itu ujung-ujungnya adalah melatih pernapasan. Ya, maka sekali lagi kita jangan fokus hanya ayat-ayat pendek saja. Walaupun secara neuroception itu membantu sekali, tetapi alangkah baik kalau dikombinasikan antara neuroception dengan apa yang kita namakan neural exercise. Ya, jadi tidak disangkal ketika Nabi Muhammad dibully. Waktu itu putranya meninggal, tetangga sebelah itu membuli, padahal itu adalah pamannya. Subhanallah, kok tiga-tiganya ya? Nah, alhamdulillah, di dalam menyikapi, di dalam merespon, Rasulullah itu menggunakan surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Jadi Rasulullah itu neuroception-nya itu aktif, aman itu. Tidak hanya di dunia, besok di akhirat. Ketika tubuh ini sudah dimakamkan. Subhanallah. Belum lagi Rasulullah dalam Al-Quran berjalan. Ya toh? Merespons seperti itu dengan sabar. Dalam Al-Baqarah sudah jelas 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Jadi kira-kira kalau kita ini sebagai Al-Quran berjalan, jadi sehat enggak ya? Ya, saya kira ini perhimpunan profesional kesehatan ini saya kira kok menjadi pionir ya, bagaimana memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat, sehingga mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak lain adalah Al-Quran yang berjalan. Karena di dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 16 diingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatola alaihimul amad fatastas qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi hati yang keras inilah sebetulnya yang menjadi pemicu orang tidak sehat. Ya?
Oke, itu lagi. Maaf. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita lihat bahwa otak manusia ini terdiri atas 3 komponen. Ya. Komponen yang paling bawah adalah otak reptil. Ya. Otak reptil ini Bapak Ibu yang selama bulan Ramadan ini menjadi fokus. Otak reptil ini berurusan dengan masalah perut Bapak Ibu, butun. Ya. Sedangkan yang di tengah adalah urusan emosi. Sedangkan yang di atas sendiri adalah neokorteks yang nanti berhubungan dengan kesehatan. Bapak Ibu mohon izin interupsi sebentar. Ini minta maaf, ini saya sedikit agak terganggu karena lingkungan tidak kondusif. Minta maaf Bapak Ibu, ini ada lingkungan suara yang noise ini. Bapak Ibu yang muliakan, tolong diperhatikan, inilah otak manusia. Otak yang mendukung kesehatan adalah neokorteks. Ya, sehingga penting kita perhatikan dalam surat Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagaimana dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, selalu berzikir Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian pola pikir kita tertata. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kemuliaan, minta maaf, di bulan Ramadan kebanyakan orang berputar-putar di otak tengah dan otak yang bawah ini saja. Ya, mengapa demikian? Kalau reptilian brain-nya ini tidak dapat makan, maka tubuh harus membongkar cadangan energi melalui otak tengah tadi. Ya, sehingga minta maaf Bapak Ibu, kondisi emosi individu ketika bulan puasa itu gampang sensitif, mudah emosi dan sebagainya. Karena berputar-putar di yang coklat dan hijau, coklat hijau, coklat hijau. Mestinya kita aktifkan yang neokorteks. Ya, dengan banyak belajar hadis, bahwasanya kita pernah belajar mansoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, inilah perlunya ilmu di dalam menjalankan ibadah puasa. Lebih-lebih ada hadis yang mengatakan as-saumuli wa ana ajazi bihi. Puasa untukku Allah, dan Allah sendiri nanti akan memberikan pahala. Inilah perlunya kita senantiasa thalabul ilmi, supaya kita jangan diambil alih oleh otak yang di tengah atau otak yang di bawah. Ya, katanya laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ya. Jadi tsumma radadnahu asfala safilin ini kalau kita disabotase oleh bagian otak yang lebih rendah. Ya, maka sekali lagi selama bulan Ramadan ini, ya, kita semakin banyak memperoleh ilmu dari acara hari ini, webinar seperti ini, juga mendengarkan kuliah-kuliah subuh, kuliah taraweh, menjelang takjil. Ini sebetulnya arahnya adalah untuk menjadikan rem itu makan. Siapakah rem itu? Itulah vagus. Sehingga orang bisa menjadi lebih sabar, subhanallah. Ya enggak, kalau kita tidak bisa mengendalikan kan dikuasai oleh segawan kemauan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu peserta pengawasan hari ini, ya, jadi ini kita perlu sekali perhatikan. Nah, Bapak Ibu kan kalau kita mencoba mengidentikan Al-Quran tadi, Al-Quran itu adalah turun dari langit, ya, dan sasarannya adalah kolbu. Ya. Jadi sekali lagi kalau Al-Quran hanya berhenti di otak saja, tidak turun sampai kolbu, maka yang terjadi adalah tidak sesuai yang dikehendaki. Ya. Jadi antara akal
dan kolbu ini harus betul-betul menyatu. Itu yang kita namakan konsep bidirection. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan, tadi kami sudah menyampaikan lingkungan luar itu dimonitor oleh neuroception, dan lingkungan dalam inilah sebetulnya lingkungan yang sesungguhnya pada tubuh manusia, sehingga kalau kita bicara sehat adalah bicara tentang kondisi cairan ekstrasel. Dan menarik sekali Bapak Ibu, antara kolbu yang lahir dan batin itu satu kesatuan. Karena jantung ini kan memompa darah. Kalau kita misalnya dalam puasa minumnya kurang, maka jantung akan bekerja lebih cepat, ya, sehingga nanti habis buka yang ada adalah lesu, letih, lemah. Karena seharian saraf simpatisnya itu aktif, ya, sehingga habis buka itu diambil alih oleh saraf parasimpatis. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar fisiologi pada dasarnya adalah bagaimana mempertahankan homeostasis, ya. Tapi kalau kita ini bicara manusia hanya berhenti di level hewan, maka yang terjadi adalah jantung ini hanya dipelihara oleh saraf simpatis, parasimpatis, simpatis, parasimpatis. Padahal Bapak Ibu, ya, kalau kita rajin belajar, maka sekarang pengetahuan yang baru itu muncul. Jadi ternyata jantung itu dipelihara dalam tanda kutip oleh 3 kabel, ya. Nah, kabel yang utama yang sering dilupakan padahal itu berhubungan dengan kesehatan adalah kabel yang levelnya paling atas, yang tidak lain adalah vagus smart, ya. Ini saraf otonom tapi berhubungan dengan alam kesadaran kita. Subhanallah. Sehingga kita bisa berkomunikasi. Kenapa orang yang rajin silaturahim itu panjang usia dan sehat? Ya, itu rahasianya adalah karena manusia adalah makhluk berkomunikasi. Dan cara berkomunikasi harus ditata. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd kajahri ba'dikum antah pada amalukum wa antum la tashurun innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika ladzina tahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun alim. Betapa pentingnya ayat ini di dalam berkomunikasi, maka Bapak Ibu bisa melihat di kaligrafi makam Rasul itu, ya, surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3 yang tidak lain adalah merupakan esensi kehidupan manusia. Manusia itu adalah makhluk berkomunikasi. Maka man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicaralah yang bagus atau diam. Ya, sehingga sekali lagi Bapak Ibu bicara masalah kesehatan dan Al-Quran, maka terangilah tubuh kita dengan sumbu yang berwarna hijau, yang tidak lain adalah serabut saraf vagus yang keluar dari batang otak yang pusatnya di nukleus ambigus. Jangan kita arahkan yang bawah. Ini namanya olfagus, ya, yang nanti kaitannya dengan Abdul Butun, dengan sistem reproduksi. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kesehatan itu kata kuncinya ketika kita senantiasa ke atas, by direction, sehingga nanti bottom up-nya bagus, top down-nya bagus. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita memperoleh satu istilah yang baru di dunia kedokteran, yaitu neuroception, yang nanti berkaitan dengan kesehatan mental maupun kesehatan fisik, ya, dengan catatan bahwa Bapak Ibu senantiasa confidence. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Allah lah pemimpin kita Bapak Ibu, yang akan mengajak kita berubah dari kegelapan ke alam yang terang. Alam yang terang itu adalah yang hijau Bapak Ibu.
bukan yang merah, bukan yang kuning, itu alam kegelapan itu. Ya, mengapa Bapak Ibu ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan itu dikaitkan dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Orang yang bersyukur itu yang di lampu hijau Bapak Ibu. Orang yang kufur itu yang di lampu kuning dan lampu merah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang ada adalah social engagement. Jadi setiap ketemu siapapun kita merasa gembira, kalau bisa menanamkan rasa bahagia di hati orang tersebut. Ya. Inilah konsep kesehatan biopsikososio-spiritual. Subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kalau Bu Fitri berhaji ya, ini kan kebanyakan masyarakat Indonesia ketakutan, entan-tenan sama suami, nanti bertengkar. Gimana sih kok saya ditinggal sendiri di sini? Subhanallah. Padahal Bapak Ibu lihat konsep rasa iman. Ya, kenapa di dalam berhaji itu kan yang dibekalkan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang bertakwa itu selalu dapat jalan keluar. Orang yang bertakwa itu senantiasa mendapatkan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Inilah bulan Ramadan, bulan penggemblengan, diharapkan la'allakum tattaqun. Maka sekali lagi Bapak Ibu jangan lewatkan surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Bapak Ibu, siapa sih yang lebih dekat dengan kita? Ya, Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Bapak Ibu tolong ketika akhir ayat ini jangan sampai lepas. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi Bapak Ibu sudah merasakan sendiri kan, baru awal puasa saja sudah banyak ilmu-ilmu yang baru yang selama ini tidak pernah terbayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa nanti Allah, ayo terus puasa, terus sempurnakan puasamu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, wala'alakum tashkurun. Sehingga nanti kalau Idul Fitri, ya ini walaupun sudah ada Bu Fitri, ya itu senantiasa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah ini minta maaf Bapak Ibu, saya kecil itu senang sekali naik truk terus pakai mic, pakai apa itu toa ya keliling, Masya Allah ya. Tapi tidak tahu di balik takbir itu apa. Ya, ternyata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, termasuk jika haji itu kenapa kita zikirnya keras, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kebanyakan kalau kita tidak menjiwai makna-makna zikir di balik itu ya jadi hampa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan, sehat tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana merespon lingkungan. Kalau merespon lingkungan dengan lampu kuning terus ya sakit jatuhnya. Merespon lingkungan dengan merah ya sakit jatuhnya. Mengapa Bapak Ibu bilang responlah lingkungan dengan hijau. Ya, sehingga apa itu yang terjadi adalah social engagement seperti yang diajarkan oleh BPJS. BPJS itu semangatnya adalah social engagement. Ya. Jadi sekali lagi ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak pegang esensinya, maka yang terjadi adalah, waduh saya kok mengajukan klaim, dikembalikan lagi, Masya Allah, capek deh. Ya, jadi sekali lagi kita petugas kesehatan malah jadi sakit. Ya, antar kita sendiri tidak ada saling percaya. Ya, oke, kita. Inilah salah satu contoh. Jadi kalau kita merespon lingkungan dengan ketakutan, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Kadar gula naik, kolesterol naik, tekanan darah naik, detak jantung naik, darah menggumpal.
sehingga gampang terjadi stroke ataupun serangan jantung. Baik, jadi Bapak Ibu, di akhir apa yang kami sampaikan, berbahagialah Bapak Ibu kita hari ini dipertemukan, sehingga kami yang belajar ilmu kedokteran itu sudah 44 tahun ini, ya. Jadi minta maaf loh, Bapak Ibu kita dipertemukan setelah saya 63 tahun loh ya. Intinya ini, kesehatan ini. Jadi kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa membangun silaturahim. Ya, kalau perlu pengajian ini tidak hanya bulan Ramadan aja itu, ya habis bulan Ramadan ya kajian luar biasa. Ya, ingat surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba, itu pasti di lampu hijau. Ya, jadi sekali lagi minta maaf Bapak Ibu, kenapa sudah banyak dokter ahli penyakit bermacam-macam termasuk COVID dan sebagainya, subhanallah. Jadi sekali lagi kita harus mawas diri. Betapa banyak pengetahuan yang belum kita ketahui, sehingga dalam pelayanan kesehatan itu kelihatannya kita sudah menolong secara optimal, tetapi ternyata ya banyak hal yang harus kita perbaiki. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah berkomunikasilah yang baik. Dengan Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan Allah, yang nanti akan kita amalkan dalam hablum minan nas. Subhanallah. Dan kita yakin, seperti tadi dalam surat Al-Anfal ayat 24, I'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, ya, ini Allah berbicara dengan kita loh Bapak Ibu, ya. Sayangnya kalau kita sholat Al-Fatihah ya, bacaan Al-Fatihah sambil, waduh saya ini punya presto di kulkas kok belum saya panasi ya, subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah komunikasi. Apalagi tadi Pak Suharno sudah menyebutkan, ini bulan Al-Quran, jangan banyak gunakan waktu untuk tidur. Ya, mohon dicatat Bapak Ibu yang mendengar dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri. Coba Bapak Ibu, di malam hari loh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu jangan hanya berjaga ketika mau tanggal-tanggal ganjil di akhir. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini berjaga itu ya sepanjang bulan Ramadan Bapak Ibu. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Kita memperoleh ilmu yang luas dan baik. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita semakin meyakini kalau kita meninggalkan vagus smart, jadi hari-hari diperlihatkan dengan wajah melenteru, itu di merah loh Bapak Ibu. Kalau melenteru, ngantuan, itu lampu merah loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita itu sangar, menyeramkan, marah, itu lampu kuning loh Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi kesehatan adalah yang di lampu hijau, sehingga berbagai penyakit bisa kita hindari. Ya, baik. Jadi sekali lagi ini tadi sudah kami sampaikan. Jadi hati-hati di bulan Ramadan Bapak Ibu. Ya, ini plasma kita ini mudah berkurang, sehingga nanti yang aktif adalah yang kuning. Ya, maka kita perhatikan warna air seni ketika siang hari. Kalau kuning pekat, pesing, berarti kita tadi malam tidak mengelola konsumsi air minum dengan cermat. Dan inilah awal dari segala macam penyakit, sehingga bertentangan dengan hadis yang mengatakan sumu nasib. Ya, ini efek dari kekurangan air dalam tubuh. Dan ibu-ibu perhatikan, bangun tidur jangan langsung berdiri, ya, harus miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, kemudian berdiri sambil jinjit 8 kali. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, orang dikatakan sehat kalau ya tekanan darah, detak jantung kita senantiasa berada di dalam kotak ini meskipun telah terjadi perubahan posisi. Ya, mengapa sholat kita ini dengan bacaannya dan gerakannya bersatu padu untuk mengaktifkan nefrovagus sehingga kita ada di zona normal. Ya, ini makan saya kira Bapak Ibu tidak perlu menjadikan kita takut. Ya, waduh saya sahurnya sedikit yang kuat enggak ya? Lalu jangan takut ya.
cadangan energi kita ini melimpah di dalam timbunan lemak, kurang lebih 70%, sedangkan dalam bentuk karbohidrat hanya 1%, protein 23%. Ini untuk mengantisipasi kalau Bapak Ibu kelaparan berkepanjangan, sehingga nanti ginjal pun bersedia menyumbangkan proteinnya untuk dijadikan energi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, berpuasa tidak harus berpenampilan loyo, lemes, nyantuan, tetapi kita ini smart. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita ini berada di bulan Ramadan sudah dengan bekal ilmu. Beberapa hadis tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian juga ayat-ayat Al-Quran sudah kami sampaikan, sehingga sekali lagi Bapak Ibu, secara saintifik, embedded in religious and spiritual practices are manipulations of vagal pelvis. Jadi Bapak Ibu membaca Al-Quran itu sebetulnya memanipulasi vagus kesehatan supaya lebih aktif. Contohnya dengan apa? Manipulation of vocalization, dengan bacaan yang tartil, murotal, breath, ya. Jadi pernapasan Bapak Ibu, breathingnya harus bagus. Posture, gerakan waktu kita sholat, taraweh, sholat lain, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sehingga dengan demikian, kalau Bapak Ibu rajin berzikir, berpikir yang senantiasa positif, ayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar, maka diperoleh kesehatan yang paripurna. Kesehatan holistik. Bio, psiko, sosio, spiritual. Yeah. Jadi saya kira itu Bu Fitri yang bisa kami sampaikan. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa melakukan klarifikasi atau tabayun ataupun mengajukan pertanyaan.